Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Di penghujung bulan Januari ini intensitas hujan semakin tinggi dan yang kita dengar memang banyak lokasi-lokasi perumahan yang ada di Kabupaten Bekasi terdampak banjir atau luapan air. Ini adalah aliran Kali Gabus ataupun Kali Sepak di samping Jalan Gabus Raya yang sudah dilebarkan sejak tahun lalu dan yang kita lihat di sini untuk daya tampungnya sudah jauh cukup baik ya dibandingkan dengan pada saat di sini masih banyak rumah-rumah atau juga bangunan-bangunan liar yang berdiri. Nah, untuk jembatan yang ada 3 di depan sekolah SMAK Tambun, kemudian ada SMP, ya, di sini nantinya akan dibongkar sesuai dengan petunjuk Pak Gubernur, dikarenakan jembatan tersebut menjadikan aliran air menyempit dan akhirnya beberapa titik meluap. Ya, ini dibongkar. Nanti jembatan di sini jangan terlalu banyak, satu aja. Ada jalan masuk nggak ke sini? Jalan masuk. Ini sepadan bukan? Iya, ini berarti jalan yang Nah, kalau masuk ini ke sana di sepadan, kampung. jalan cukup satu aja di situ. Nanti dibikin melengkung. Ini kan terlalu banyak jembatannya, 1, 2, 3. Ya, itu berarti jembatan SMP Apa? kalau kemarin Iya. SMP. Jembatannya terlalu SMP, banyak. terus ini jalan yang ini yang jalan ke arah ke kampung. Ini adalah kondisi pada saat tahun lalu kita melewati Jalan Gabus Raya di awal-awal pembongkaran. Bangunan-bangunan liar ada di dalam aliran Kali Gabus dan Kali Gabusnya sendiri itu cukup sempit. Kita sempat melihat titik-titik tertentu Kali Gabus lebarnya hanya 1 meter atau juga 1,5 meter dipenuhi dengan sampah Di yang kalinya tersangkut. doang bukan? Iya. Naik nggak ke jalan? Enggak. Nggak naik kan? Enggak naik. Oh, nggak. Yang tahun lalu kan naik tuh. Iya. Oh, sekarang nggak naik kan? Kagak. Sebelah sono juga nggak? Kagak. Ah, oke. Paling ke sono. Oh, ke sana airnya. Iya. Oh, oke. Ke sono Pak airnya. Tapi Kalau cepat surutnya ya? cepet. 2 hari berkering. Oh. 2 hari. Oh, enggak lama ya? Iya. Karena yang dulu kan sempit. Iya. Ini siapa yang nanam, Bang, ini? Mana? Pohon-pohon. Oh, ini orang desa. Oh, oke. Orang desa. Tiap desa ini pada nanam. Iya. Berarti kemarin air ke sana perginya ya? Iya, nah, di sono. Kalau kagak ini udah kemari. Ah, masuk ya? Iya. Setinggi apa airnya, Pak, kemarin itu? Mana? Sini. Udah mau nyampe apa? Agak nggak nyampe kemarin enggak? Enggak, di situnya, di pinggir. Oh, segini. Oh, oke. Ini Kalau kayak laut ini apa kemarin? Iya, kayak laut ini. Udah Gabus Rawa masuk. Oh. Kampung Gabus Rawa. Untuk pemantauan keseluruhan kita akan mulai dari gerbang tol Gabus, salah satu akses yang bisa digunakan untuk menuju ke Jalan Gabus Raya. Gerbang tol ini adalah bagian dari tol Cibitung ke arah Tanjung Priuk ya ataupun tol Jor 2. Di depan sekolah SMKN 1 Tambun Utara ini ada jembatan ya ataupun jembatan yang digunakan sebagai akses menuju ke sekolah menyeberang di atas kali Gabus yang ada di sini. Sayang sekali untuk ke arah sekolah itu tidak ada tanggul, jadi meluapnya air Kali Gabus langsung dapat merendam lantai dari kelas-kelas yang ada di dalam gedung sekolah. Nah, ini kemarin sempat dikunjungi oleh Pak Gubernur dan akhirnya 3 jembatan ini akan dibongkar, kemudian akan dibuatkan tanggul atau sekolah gedungnya yang ada di dekat bagian pinggir sungai itu dipindahkan. Dibawa ke mana nih? Udah macam Enon. Ini kecil, ini nanti Ya, bongkar. Enon. Nah, yang berangkat anak Budana. Yang kecil tuh. Itu jembatan yang ke SMP. Ini harus bongkar duluan. Iya Pak, jembatan itu Pak, Bang, air bentok itu Pak tuh. Jadi belum ke kampung dia. Jadi kalau yang ini berarti yang Iya, ke sana arah di kampung. Iya, ini kecil. Iya. Jadi nggak Kecil. gede dia. Agung, Juga. ini Iya. di sini cukup 1 jembatan saja. Ya, ini bongkar. Nanti kita cek jembatan ini aja 1 dibikin melengkung. Itu juga dibongkar, ini kebanyakan. Jembatan itu juga nanti bongkar aja tuh di depan. Ya. Ada 3 terlalu banyak. Terlalu banyak jembatan dan posisinya kan ini naik nih. Ini naik kan, dikasih turap. Yang itu, yang ini turun. Jadi yang kebagian sekarang yang ini.
banjirnya. Tapi sudah berubah, dibenerin dulu. Ya Pak, nggak sampai ke rumah saya, kalau dulu sampai ke rumah. Dalam sekarang enggak. Ini nanti bongkar aja, SMP ini lewat sini aja. Lewat sini aja. Nah, jalannya lewat sini aja. Tinggal ini sepadan jalan bukan? Sepadan sungai bukan. Kalau ini sepadan sungai, ini jalan nggak usah lewat situ, lewat sini aja. Kalau belok dulu warung ini kita bebasin nggak apa-apa. Berarti satu jembatan multifungsi. Saya bukan orang PU. Jadi ini satu jembatan aja. Nanti satu jembatan dibagi. Nanti ada yang jalan ke kanan, ada jalan ke kiri. Kemudian jembatan kedua ini adalah jembatan yang menuju ke arah perumahan ataupun hunian masyarakat yang ada di belakang sekolah. Nah, jembatan ini juga bagian bawahnya cukup sempit, yang nantinya juga diharapkan dapat dibongkar, dan cukup ada satu jembatan yang cukup besar di sini melengkung sehingga aliran air dapat lewat di bagian bawahnya tanpa harus sampah-sampah tersangkut ya, dan menyebabkan air meluap. Sebenarnya sampah sendiri juga diharapkan tidak dibuang dalam kali, yang kita lihat masih ada, terutama di bagian bawah-bawah jembatan yang permukaannya rendah. Contohnya yang ini. Ini banjir ataupun luapan air Kali Gabus kemarin ya, ke arah sekolah ataupun ke arah rumah-rumah penduduk dikarenakan tidak adanya tanggul dan masih rendah, jadi sampah-sampahnya tersangkut. Sampahnya terdiri dari sampah-sampah plastik dan juga sampah eceng gondok. Hari ini tanggal 24 Januari tahun 2026 dan langit masih mendung ya, sebentar lagi mungkin akan turun hujan seperti video di awal. Ini jembatan terakhir yang merupakan akses ke SMP Negeri 2 Tambun Utara, dan jembatan ini juga bawahnya cukup sempit dengan mungkin lebarnya adalah 2,5 sampai 3 meter saja, sehingga air yang sebenarnya lewat dari arah Kali Gabus ya, dari arah hulunya di sana akhirnya tersekat di sini dan melimpah memasuki ruangan-ruangan sekolah dan juga ke arah rumah-rumah ataupun hunian warga yang bagian sisi kalinya belum ditanggul, yaitu di bagian kiri. Sedangkan ke arah jalan di sini sudah cukup baik diturap dengan baik dan rapi. Kemudian bagian pinggir jalan ini dapat dilanjutkan dengan akses trotoar dan juga pembuatan taman. Namun mungkin menunggu anggaran ya, semoga di tahun 2026 dapat dilanjutkan penataan dan perapian bagian pinggir jalan ini menjadi lebih baik, serta tanggulnya itu tidak ada celah-celah air yang dapat dilewati oleh air, terutama pada saat air tinggi memenuhi jalan raya. Kemudian di seberang itu juga dapat dilakukan turap ataupun pemancangan beton-beton sheet pile, membuat dinding-dinding beton ke arah rumah warga dan menjadi tanggul yang dapat menghalangi air masuk ya ataupun meluap. Jembatan-jembatan kecil yang ada di sini juga rencananya akan dibongkar dan dibuatkan jembatan yang lebih besar sehingga aliran air menjadi lebih lancar. Di sana dapat kita lihat bagian bawah jembatannya sendiri itu masih tenggelam di dalam air, dan tentunya kalau ada sampah yang dibuang oleh oknum-oknum warga itu pasti akan tersangkut. Area bagian pinggir ke arah turap ini kalau bisa dikeruk lagi akan lebih baik, tentunya untuk menampung air bisa lebih banyak ya dibandingkan dengan pada saat masih ada bangunan liar di sini. Bagian bawah dari bangunan tersebut, tiang-tiang ataupun pilar-pilarnya berada di dalam kali dan membuat sampah-sampah tersangkut di sana. Bukan hanya sampah plastik, sampah batang-batang kayu dan juga sampah lainnya. Lebar Kali Gabus yang kita lihat saat ini adalah 5 sampai 8 meter. Dan bahkan di satu titik tadi ke arah sekolah SMPN 2 itu sudah seperti empang kecil, tapi paling tidak bisa menampung air yang cukup banyak sehingga tidak melimpah ke arah rumah-rumah warga. Nah, dari dinding warga dapat kita lihat di sana tinggi dari permukaan air. Ini jembatannya yang cukup rendah dan kemarin sempat tenggelam oleh air dikarenakan aliran air Kali Gabus ya cukup banyak karena adanya intensitas hujan di
kawasan ini yang cukup tinggi, dan ditambah lagi air dari arah hulu. Dengan digantinya jembatan menjadi lebih tinggi, maka akan lebih aman juga bagi masyarakat ya untuk melewati akses ini, menyeberang kali dan tidak tergenang oleh air. Tapi paling tidak aliran airnya sudah jauh lebih bersih dibandingkan dengan sebelumnya. Baik, setelah tadi kita melewati kawasan di dekat jembatan sana, kita kembali ke sini, hujan langsung turun. Dan yang kita lihat, curah hujan memang intensitasnya tinggi, bahkan frekuensi hujan dalam sehari bisa berkali-kali, sehingga membuat air ataupun volume air yang ada di dalam kali ini meningkat. Nah, inilah yang perlu diantisipasi ya ke depannya, agar yang ke arah rumah warga dapat dibuatkan turap seperti ke arah pinggir jalan. Jalannya sendiri sudah cukup rapi, cukup lebar ya, dapat dilewati oleh arus kendaraan dengan nyaman. Penambahan kapasitas jalan di sini dengan mengecor bagian pinggirnya yang ke arah turap membuat jalur ataupun lajurnya bertambah, dan akhirnya kepadatan arus lalu lintas pun dapat dikurangi. Ini sampah-sampah yang tersangkut. Nah, ini adalah jembatan yang sudah dikunjungi oleh Pak Gubernur dan akan dibongkar ya rencananya, sehingga menjadi satu jembatan saja yang cukup besar. Rawa. Ya, oh Kampung Gabus Rawa. Iya, itu. Oh, dari sini ada kali. Iya, dia sebelah sana harus dibikin kayak begini juga ini. Ya, begitu Pak. Iya, tanggul kan? Iya. Baru Pak, aman. Baru aman, kiri kanan. Iya, kiri kanan harusnya. Kiri kanan. Ini rapi. Iya. Tahun ini katanya sih. Oh, tahun ini. Tahun ini. Ini adalah sampah yang tersangkut di bawah Tapi ini aja udah jembatan syukur lah ya. di samping akses SMPN 1 dan juga SMKN 1 Tambun Utara. Sampah masih dibuang di pinggir kali yang kita lihat di sini. Sampah-sampah plastik dan juga styrofoam. Barusan kita ketemu dengan dua sahabat YouTuber ya, cuman tidak diketahui namanya. Tadi kita ingin menyapa, mungkin beliau-beliau sedang sibuk mengambil video. Semangat. Dan area di bagian sekolah ini adalah SMPN 2. Berarti nanti akan ada akses yang baru untuk ke sekolah yang ada di sini. Nah, luapan dari air juga masuk ke dalam area SMPN kalau kita lihat di sini, dan sampah-sampahnya juga ada. Cukup sempit bagian bawahnya dan banyak sampah-sampah yang tersangkut. Ini adalah masalah yang harus diatasi. Sampah ini datangnya dari mana ya? Pasti dari hulu ini. Yang ini adalah sampah yang berada di pinggir kali. Berarti ada orang ataupun oknum-oknum di dekat area ini yang membuang ya sampah ke bagian pinggir kali tersebut. Ini masih menjadi kebiasaan yang dilakukan, dan mungkin tidak menyadari dari dampak yang ditimbulkan, atau berpikir bahwasanya sampah adalah salah satu masalah yang diselesaikan, cukup dibuang dalam kali dan masalahnya selesai. Tetapi itu membuat masalah bagi orang lain ataupun orang yang punya kepedulian dengan lingkungan. Baik, ini kemarin kali gabusnya yang meluap ke arah sekolah SMKN 1 dan sudah dikunjungi oleh Pak Gubernur juga. Ini masih gerimis. Yang jelas lokasi dari sekolah tersebut persis berada di pinggir kali, dan menurut Pak Gubernur memang itu menyalahi aturan ataupun mungkin AMDAL ya, agar bangunan tersebut segera dipindahkan dan tidak terdampak lagi oleh banjir, selain harus dibuat tanggul. Kurang lebih itu langkah-langkahnya. Nah, Kabupaten Bekasi sendiri yang kita ketahui memang banyak lahan-lahan pertanian, persawahan, dan perkebunan. Dan dengan begitu maka juga ada saluran-saluran air, kali-kali kecil ya yang dipakai untuk keperluan irigasi mengairi lahan-lahan tersebut. Lahan-lahan itu banyak juga yang berubah menjadi lahan perumahan. Dan dengan begitu maka
mengurangi lahan-lahan yang sudah ada, ya lahan-lahan pertanian, perkebunan yang sebelumnya bisa dipakai juga untuk menampung air yang berlebih. Akhirnya terjadilah banjir di lahan-lahan perumahan yang baru tersebut. Nah, pemerintah Provinsi Jawa Barat lewat Pak Gubernur Kang Deddy Mulyadi sudah menutup izin untuk mendirikan hunian-hunian baru bagi para developer-developer yang ada di Kabupaten Bekasi. Jadi izin-izin perumahan itu tidak lagi dikeluarkan sementara ini, sehingga nantinya proses-proses normalisasi dan juga penanganan banjir selesai atau malah tidak dikeluarkan sampai seterusnya. Baik, kita meneruskan penelusuran Jalan Gabus Raya. Di sini bagian pinggirnya sebaiknya segera dilakukan pembangunan trotoar. Yang kita lihat ini ada anak kecil menyusuri bagian pinggir jalan untuk ke rumahnya mungkin atau dari arah sekolah, sehingga kalau sudah ada trotoar menjadikan akses bagi anak kecil atau juga para pejalan kaki lebih baik ya. Kalau ini masih banyak bangunan-bangunan liar dan sempit, ya tentu akan sangat berbahaya bagi para pejalan kaki, terutama anak kecil tersebut melintasi kawasan yang ada. Nah, jembatan-jembatan yang rendah ini memang akan digantikan dengan jembatan yang lebih tinggi, dan biasanya itu Pak Gubernur menyarankan lebih kepada pembangunan jembatan-jembatan lengkung, sehingga bagian bawahnya itu jauh dari permukaan air, dan apapun kalau misalnya sampah pun, walaupun tidak boleh buang sampah ya, lewat itu dapat langsung mengalir. Pepohonan mulai tumbuh yang kita lihat di sini, berarti sudah ada penanaman pohon-pohon di area pinggir jalan ke arah Turap. Nah, ini adalah Tugu Golok ya, sebagai penanda batas dari Desa Srijaya dan Sri Mukti. Ini di bagian belakang ataupun di kanan kita ya, itu masih ada luapan air di komplek-komplek perumahan di Setia Mekar kalau tidak salah, dan juga di Sri Mukti. Jadi beberapa kendaraan-kendaraan yang kita lihat itu ada kendaraan-kendaraan yang mengangkut bantuan-bantuan logistik untuk masyarakat yang ada di sana, dan juga ada iring-iringan para pejabatnya menggunakan furider dan juga patroli jalan raya ataupun PJR. Semoga dapat surut airnya, dan permasalahan-permasalahan seperti aliran air yang sempit atau juga mungkin tidak ada area penampung air ya, dapat ada solusinya sehingga dampak banjir berkurang. Nah, untuk rumah-rumah yang berada di area-area cekungan ya, lahan-lahan yang ada cekungan, maka solusinya adalah direlokasi. Jadi untuk sisi jalan raya sendiri ini sudah cukup bagus ya, turapnya ataupun dinding betonnya, tinggal yang ke arah seberang itu yang belum dilanjutkan. Kita bertemu dengan pasar yang ada di depan Villa Gading Harapan, dan masih banyak kendaraan-kendaraan yang parkir. Nah, ini perlu sekali penanganan dari pihak-pihak pengelola pasar dan juga pihak-pihak dinas terkait lainnya untuk menertibkan kendaraan-kendaraan yang ada tidak menggunakan area pinggir jalan untuk parkir, sehingga menghambat arus lalu lintas. Ini sebenarnya tinggal dirapikan lagi, maka Jalan Gabus Raya akan menjadi lebih indah. Dan ini adalah semacam kolam penampung ya, aliran air dari saluran irigasi yang ada. Nah, saluran-saluran irigasi inilah yang berfungsi mengalirkan air ke lokasi-lokasi perkebunan dan persawahan ataupun lokasi pertanian yang ada di Kabupaten Bekasi. Dan bukan hanya saat ini, Bekasi sendiri itu merupakan area penghasil padi dan juga pertanian lainnya yang sudah terkenal sejak zaman Belanda. Ini adalah rumah-rumah dan juga bangunan-bangunan liar yang sebenarnya depannya saja berada di pinggir jalan, tapi bagian belakangnya sepenuhnya berada dalam kali.
Dan pada saat dilakukan pembongkaran ya, itu ada yang dilakukan oleh pemiliknya sendiri. Ini bahkan sampai permanen dan ada toilet di bagian belakang, bahkan cukup panjang lahan yang dipergunakan. Dan ada yang dibongkar oleh pemerintah. Nah, Tugu Golok yang tadi cukup indah, yang cukup besar yang kita lihat depan Alfamart, ini dia kondisi sebelumnya. Dan di bagian pinggir kali, di dalam kalinya sendiri itu banyak sampah. Iya, karena itu kan sempit tuh jembatannya. Biar lancar lagi airnya gitu kan. Iya, gitu kata Pak Dedi. Oh, kita Pak Dedi. Iya. Kalau Pak SMP ono. Iya, yang lain udah lebar ini. Udah lebar. Pasar lebar, ini lebar. Baik, berubah ya. Jauh perubahannya dari kondisi 1 tahun yang lalu. Masih ada yang membuang sampah di pinggir kali, di pinggir jalan. Dan biasanya membuang sampah itu dilakukan di malam hari oleh orang-orang yang bahkan tidak dikenal oleh masyarakat yang ada. Ini, coba perhatikan sampah di bagian kiri, di dalam kali. Dan itulah yang dilakukan oleh Pak Gubernur bersama jajarannya serta Pak Bupati waktu itu, Ade Kuswara. Kebanyakan bangunannya ini adalah bangunan permanen. Lalu berikutnya adalah bangunan semi permanen. Permanen yang kita lihat mulai dari lantai, dinding, itu semuanya sudah dibeton. Dan bangunan selebihnya adalah bangunan semi permanen serta bangunan-bangunan yang dibuat dari triplek saja yang kita lihat seperti itu. Jauh sekali perbedaannya antara kondisi tahun lalu dengan saat ini. Dan ini adalah area di depan pasar yang bagian pinggir ke arah Villa Gading Harapan 2. 5 ini sudah jauh lebih lapang, lebih lancar ya, dan lebih nyaman. Kemudian yang pasarnya masih sama padat arus lalu lintasnya. Dari manakah munculnya bangunan-bangunan ini? Nah, ini perlu kita ketahui sejarahnya. Sebenarnya kalau kita perhatikan image Google dari tahun ke tahun, area ini sebenarnya masih kosong. Lalu banyak muncul pelan-pelan ya, rumah-rumah, bangunan-bangunan liar, sedikit demi sedikit dan akhirnya penuh. Bahkan ini adalah perlimaan yang ada di samping jalan akses irigasi. Nah, bangunan ini berada di atas saluran air irigasi dan akhirnya dibongkar. Jadi memang perlu sekali kesadaran masyarakat untuk tidak menggunakan lahan-lahan milik negara atau lahan-lahan yang sebenarnya tidak boleh ya dipergunakan seperti pinggir kali, lahan-lahan di saluran air, kemudian lahan-lahan di pinggir rel ataupun di dalam rel kereta. Masih banyak kendaraan-kendaraan patroli dan juga pengiring yang kita lihat ya di sini. Kemungkinan ada dari TNI dan juga dari kepolisian serta pejabat-pejabat yang akan mengunjungi lokasi-lokasi yang masih terendam banjir, membawa bantuan-bantuan ya seperti itu untuk masyarakat. Baik, kurang lebih seperti itu yang ada di Jalan Gabus Raya saat ini, dan sebentar lagi mungkin akan turun hujan lagi, jadi kita akan melewati jalan ini ke arah tol.
Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.